Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertemuan 11, hands-on tentang clustering. Pertama-tama, teman-teman mahasiswa silakan untuk membuka file terlebih dahulu. Di sini saya menyimpannya di folder downloads, kemudian diklik hands-on-nya, maka akan terbuka seperti ini. Kemudian untuk datasetnya kita akan menggunakan iris_afterclean.csv. Kita balik ke hands-on-nya. Di pertemuan ini kita akan memberi contoh hands-on untuk clustering menggunakan algoritma K-means. Pertama-tama seperti biasa teman-teman diharuskan mengimport library yang dibutuhkan. Di sini teman-teman diharapkan dapat mengimport 4 library yang belum diimport untuk latihan pertama. Kemudian setelah library diimport, kita lanjut untuk memuat datanya. Nah, untuk lokasi file bisa disesuaikan dengan lokasi file teman-teman. Misalkan sini saya di folder download, cara cepatnya seperti ini. Teman-teman buka folder, lokasi datasetnya, kemudian klik di bagian sini. Kemudian ini bisa teman-teman copy menggunakan Ctrl+C. Setelah itu dipaste di sini. Nah, kemudian tambahkan garis miring satu lagi. Kemudian terakhir teman-teman ketik nama filenya secara lengkap. Maka datasetnya akan di-loading atau dimuat secara normal. Selanjutnya kode kedua merupakan kita akan membuang kolom yang tidak diperlukan, yaitu di sini kita membuang kolom spesies. Di sini kita menggunakan perintah .drop, di mana df ini nama data frame kita sebelumnya di sini. Di sini aksi sama dengan 1, maksudnya kita akan membuang seluruh baris dari kolom spesies ini. Selanjutnya di sini kita akan membuat visualisasi dari persebaran data kita. Di sini kita akan melihat persebaran data dari sepal length cm dan sepal width cm. Di sini kita akan menggunakan library Seaborn yang sudah kita singkat sebagai SNS, kemudian tipe visualisasinya kita akan menggunakan scatterplot. Parameter yang digunakan ada beberapa parameter untuk kolom X-nya atau baris X, kita menggunakan sepal length. Untuk garis Y-nya, kita menggunakan sepal width. Kemudian sumber datanya kita menggunakan DF tadi yang di atas. S-nya 100, untuk titik-titiknya kita warnakan merah, dan parameter alfanya 0,5. Selanjutnya untuk latihan 2, teman-teman diminta untuk melakukan visualisasi menggunakan scatterplot untuk kolom petal length dan petal width. Berbeda seperti yang di atas, kalau yang atas sepal, yang di bawah untuk latihan teman-teman itu petal. Kemudian di sini kita akan menentukan data yang akan di cluster. Di sini kita akan menggunakan data sepal length dan sepal width. Di sini sudah kita deklarasikan menggunakan ilog dengan posisi dari ke 0 sampai indeks 1. Selanjutnya di latihan 3, di sini teman-teman diharapkan mengubah data frame yang tadi seperti ini menjadi sebuah bentuk array atau larik. Di sini teman-teman diharapkan mengisi titik-titiknya. Di sini ada output yang diharapkan. Jadi teman-teman jika outputnya masih berbeda, harap diubah kembali kodenya, titik-titiknya, menjadi yang tepat. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan scaling atau normalisasi. Hal ini bertujuan agar rentang datanya tidak terlalu jauh satu sama lain. Jadi yang tadinya misalkan 1 sampai 100, di sini kita tetapkan hanya sampai rentang 0 sampai 1. Jadi jaraknya nanti ketika divisualisasikan menggunakan scatterplot tidak terlalu jauh. Kemudian lanjut ke latihan 4. Di sini teman-teman
diharapkan dapat mengkonfigurasikan parameter k-means-nya dengan jumlah cluster sama dengan 3 dan tingkat keacakan atau tingkat random itu 100. Di sini teman-teman bisa isi titik-titiknya. Kemudian kita fit modelnya, kita jalankan. Setelah itu, di sini kita melihat pusat klasternya. Pusat klaster nanti bisa kita lihat hasilnya dari visualisasi scatter plotnya di bawah. Kemudian di sini kita akan menambahkan semacam label hasil clustering yang sudah dijalankan oleh algoritma k-means kita. Di sini kita membuat sebuah kolom baru bernama cluster di dataset df_x kita dengan mengapply nilai k-means titik labels underscore. Untuk hasilnya seperti ini. Data yang tadinya hanya ada 2 kolom, kita buat tambah 1 itu cluster. Hasil cluster ini hasil dari pengelolaan dari algoritma k-means yang sudah kita jalankan sebelumnya. Kemudian di sini ada kode untuk menampilkan hasil dari machine learning kita menggunakan k-means. Untuk visualisasi di sini kita masih menggunakan scatter plot. Nah, ini yang tadi titik birunya itu dari hasil ini k-means cluster underscore centers. Jika divisualisasikan menggunakan scatter plot akan terlihat warna biru di sini. Kemudian jika gambar ini kurang jelas, di sini terdapat pilihan lain. Masih sama scatter plot, tapi di sini lebih terlihat nilai klasternya, titik tengah klaster. Nah, seperti yang sebelumnya, jika sebelumnya hanya berwarna merah, seperti ini, belum terbagi-bagi, setelah kita jalankan algoritma k-means, mereka akan terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok merah, biru, dan hijau. Di sini ada keterangannya, klaster merah itu klaster 0, klaster biru itu klaster 1, dan klaster hijau itu klaster kedua. Sekian untuk penjelasan video hands-on pada pertemuan 11 ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakannya pada forum atau melalui grup Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.